kerjasama ini, baik melalui USAID ataupun kerjasama antar kabupaten kota, provinsi dan nasional, kita ingin menjangkau bagi mereka yang belum terjangkau. Karena pendidikan itu adalah hak dari setiap anak. Dengan demikian, dengan prinsip kerjasama itu, maka sekali lagi program prioritas, memang ini prioritas kita. Prioritas namanya ini program prioritas, bukan sekedar karena singkatan dari prioritizing reform, innovations, opportunities dan seterusnya. Itu kalau disingkat jadi prioritas. Ya. Tetapi memang pendidikan ini adalah prioritas kita, dan memang ini yang menjadi prioritas kita. Oleh karena itu sangat tepat kita merumuskan kegiatan kita ini dengan menggunakan nama atau jargon prioritas, karena memang itu yang kita prioritaskan. Sehubungan dengan rencana implementasi program ini, maka kami meminta para pemangku kepentingan sektor pendidikan di Aceh agar kiranya berkenan dan mendukung kehadiran program ini, dan insya Allah memberi manfaat bagi rakyat Aceh. Silakan. Belajar aktif seperti ini karena pembelajaran ini nggak bosan dan ngebuat saya senang dan aktif belajarnya, karena nggak hanya buka buku doang tapi juga kerjasama, dan itu juga ngebangun pertemanan dengan lebih dekat, dan saya lebih suka cara seperti itu. Dengan adanya pembelajaran aktif tersebut, maka pelajaran menjadi tidak kaku dan murid-murid lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Dulunya sebelum saya mengikuti pelatihan ini, kami hanya dikhususkan hanya untuk materi saja, tetapi tidak dikembangkan bagaimana diolah pembelajaran itu bisa ke out kelas gitu. Kemudian dengan ada pelatihan ini ternyata setelah ada pengelompokan kelas, kemudian ada media, langsung kita setelah belajar langsung ada media, langsung anak mendapatkan ilmunya. Bagi mereka yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh USAID, kepada mereka juga kita beritahukan, kita sampaikan agar mengimbas kepada teman-teman di sekolah, sehingga guru-guru yang lain juga akan bisa melakukan pembelajaran seperti mereka yang telah mengikuti di pelatihan. Harapan kami terhadap LPTK ya sekarang sudah mulai bekerja sama. Ini satu nilai plus bagi kami. Karena apa? Dengan ilmu yang ada di LPTK bisa ditransfer ke kami. Hanya saja mungkin dalam program LPTK sendiri, contoh misalnya untuk anak-anak PPL, itu kami berharap kalau bisa waktu yang ada di SD itu lebih banyak. Karena apa? Kalau di LPTK sendiri itu kan teori banyak, tetapi praktek itu lebih banyak di sekolah. Jadi kalau hanya 3 bulan mereka praktek itu belum maksimal. Tapi sekarang mungkin ada program lain dari pemerintah ya yang PPG itu, mungkin ke sana arahnya. Jadi kami berharap untuk LPTK lebih banyak waktu untuk bisa sharing dengan sekolah-sekolah yang ada. Ya, jadi kalau kita lihat kemampuan mahasiswa PPL itu saat ini saya lihat itu sungguh sangat menggembirakan. Ya, mereka sudah begitu rajinnya ingin tahu ya bagaimana proses pembelajaran itu di kelas. Jadi alangkah baiknya LPTK itu menelurkan atau sebagai pabrik guru itu ikuti perkembangan yang ada di jenjang sekolah. Dengan akan berakhirnya kegiatan USAID prioritas pada tahun 2017, kami mengharapkan pihak LPTK bisa melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh USAID prioritas dalam hal pembinaan guru. Karena selama ini guru dibina begitu intens dari mulai persiapan pembelajaran sampai proses pembelajaran sampai ke evaluasinya. Jadi kami mengharapkan untuk berkelanjutan sehingga guru-guru kita betul-betul bisa profesional dalam mendidik anak-anak kita yang ada di Aceh.
mendapatkan pelatihan, para dosen menerapkan pembelajaran aktif pada mata kuliah yang mereka ampu. Komitmen dosen menerapkan pembelajaran aktif di kelas mendapat apresiasi positif dari mahasiswanya. Dampaknya, mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran. Sampah, polusi udara itu memang yang elemen-elemen yang menyebabkan terjadinya global warming tersebut. Ya, pentingnya menerapkan pembelajaran aktif di kelas itu supaya mahasiswa sebagai calon guru akan mengajar sesuai bagaimana dia dibelajarkan. Jadi kalau misalnya di dalam ketika dia perkuliahan sebagai calon guru tidak pernah merasakan pembelajaran yang aktif, itu akan sulit bagi mereka ketika menjadi guru nanti bisa menerapkan pembelajaran yang aktif. Tentunya dengan adanya model pembelajaran seperti ini, kita dapat meniru atau mencontoh dan kemudian menerapkannya pada pembelajaran ketika saya pribadi dan kawan-kawan ketika mengajar menjadi guru nantinya. Jadi kesannya bisa langsung saya rasakan ketika perkuliahan seolah-olah menjadi siswa, dan nantinya ketika saya menjadi guru saya bisa mengaplikasikan model yang seperti dalam kurikulum itu. Karena dituntut siswa belajar aktif, di sini kami mencoba untuk melatih mahasiswa menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut dengan berbagai model dan metode supaya mereka nanti bisa menerapkan di sekolah ketika kami tempatkan di sekolah latihan.